Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar setia podcast White Campus. Kembali lagi dengan aku, Aura, tentunya via suara. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang menyenangkan. Atau jangan-jangan ada yang lagi ngerasa sedih ya saat ini, berat menghadapi kehidupan, gak tahu mau ngapain dan arahnya kemana? Ya, gak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan. Kalau ngomongin kesehatan nih teman-teman, itu kompleks banget sih. Karena kesehatan itu ada kesehatan mental, fisik, dan emosional. Kesehatan sosial juga ada. Semua hal itu saling berkaitan satu sama lain, jadi gak bakal bisa dipisahkan. Seperti pernyataan oleh Adera, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, dalam jiwa yang kuat akan menimbulkan tubuh yang sehat. Ya, banyak orang yang tampak dari luar itu kuat banget, sehat banget fisiknya, raganya, tapi ternyata jiwanya sedang porak-poranda, hatinya sedang gundah gulita merana. Banyak orang yang seperti badut berusaha menyenangkan orang lain tapi tidak bisa menyenangkan diri sendiri. Tertawa walaupun hatinya menderita. Banyak banget teman-teman. Berat ya jadi dewasa. Ya, berat tentunya karena menuju kedewasaan itu butuh proses yang matang, butuh proses, butuh persiapan. Ngomongin tentang menjadi dewasa, aku mau bacain curhatan dari teman-teman yang udah dikirimin. Oke, yang pertama kita bacain oleh inisial AND. Capek banget, hampir setiap malam nangis overthinking. Kadang benci lihat diri sendiri gak punya siapa-siapa buat diajak ngobrol. Sedih pakai banget. Oke, yang berikutnya oleh inisial PD. Sedikit sharing apa yang aku rasain. Ya inilah aku. Aku orang yang selalu ngerasa sendiri, orang yang selalu ngerasa gagal, ngerasa kesepian, takut, kecil hati, dan gak beruntung segala aspek. Aku gak tahu bakalan jadi apa nanti kalau ditanya mau jadi apa. Tapi kalau dilihat dari realita dan ekspektasi, aku kebingungan dan takut bakalan jadi apa nanti. Apa jadi sampah, pecundang, atau beban. Ya memang begitulah aku. Semoga aku kuat ya. Aduh, terenyuh banget baca pesannya. Semoga kita selalu kuat dalam menjalani kehidupan. Karena pastinya kehidupan itu banyak prosesnya. Harus kita lalui, lika-likunya itu terjal. Tapi kita harus tetap bertahan demi sesuatu yang kita impikan. Belakangan ini kita sering mendengar kabar tentang bunuh diri yang terjadi pada mahasiswa. Selang waktu gak lama ada lagi berita yang sama, bunuh diri. Ya gitulah teman-teman. Dan banyak banget dari kita pastinya susah banget kalau malam-malam itu untuk tidur. Matanya melek aja, padahal tuh rasanya udah capek banget. Udah berusaha untuk tidur nih, udah rebahan, tapi tetap aja gak bisa tidur. Tiba-tiba ada aja yang ganggu pikiran, bener gak? Bantal guling udah posisinya gak karuan, tapi tetap aja gak bisa tidur. Karena ya itu tadi, ada perasaan yang tiba-tiba datang, entah itu dari masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Simpelnya itu mikirin yang sesuatu sebetulnya jauh di luar kendali kita. Mungkin kedengarannya aneh, tapi emang begitu adanya. Banyak dari kita hidup untuk mencari kebahagiaan.
Tapi ada juga orang yang berusaha terlalu keras untuk bahagia. Padahal, untuk mencapai kebahagiaan itu, kita butuh mindset yang kokoh, yang bagus. Sumbernya dari mana? Macam-macam. Dan yang menentukan siapa? Kita sendiri. Orang yang bunuh diri tadi, apakah harus kita cap jelek? Tidak. Apakah orang yang bunuh diri itu nggak punya pikiran? Bisa jadi pikirannya buntu. Kenapa? Karena masyarakat sekitar kita masih tidak terlalu aware akan kesehatan mental. Orang yang punya kesehatan mental dikata-katain, kamu itu kurang iman, kurang zikir, gak punya Tuhan. Itu aja diambil pusing, dikit-dikit ngeluh. Banyak orang di bawah kamu gak ngeluh. Banyak banget yang berkata seperti itu, tanpa tahu apa yang terjadi. Jadi orang yang stres itu gak tahu mau nyampein ke siapa, mau ngutarain ke siapa. Punya temen tapi kayak gitu, punya rumah tapi tidak layak disebut rumah, dan akhirnya gak tahu arahnya mau gimana, mau ngapain, dan ujung-ujungnya ya bunuh diri. Sudah mentok pikirannya. Memang stres itu akan lebih baik kalau kita hadapin dengan cara bercerita. Tapi kalau misalnya kita tidak punya teman cerita atau tidak punya orang yang bisa kita percaya, ingatlah bahwa yang paling mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Kemarin juga udah bikin question box tentang gimana cara mengolah stres, menghadapi seluk-beluk kehidupan. Ada yang jawab tidur seharian, ada yang jawab healing, ngelakuin hobi. Ya, itu semua benar. Kenapa aku bisa mengatakan benar padahal jawabannya beda-beda? Karena yang mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Cari hal yang paling nyaman untuk diri kita. Cepat sadar akan diri kita. Jangan cuma sadar akan orang lain, tapi sadar akan diri sendiri. Kita harus menciptakan kebahagiaan pada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita stres karena tuntutan kehidupan, memang tuntutan itu banyak, dari dalam, dari luar. Kalau misalnya sekarang, kayak kita mulai beranjak dewasa, ditanya, kamu tuh udah berpenghasilan apa sih? Kamu tuh udah dapat apa aja sih di kehidupan kamu? Terus kita udah dapat prestasi yang bagus, ada aja yang ngejelekin. Kamu kok gak punya pasangan sih? Nanti jadi jomblo akut loh. Udah dapat pasangan kok gak nikah sih? Udah nikah kok gak punya anak sih? Udah punya anak, kok anaknya baru segini? Gak akan selesai kalau kita ngikutin kata orang lain. Kalau kita harus merealisasikan semua tuntutan orang lain. Itu yang akan menekan pikiran kita dan berujung ke stres. Ada suatu konsep yang mungkin teman-teman bisa lakukan untuk mengendalikan diri. Kita perlu belajar cara mengendalikan diri dan pikiran. Bukan pikiran yang mengendalikan kita. Jadi kita bisa mempelajari konsep yaitu mindfulness. Mindfulness ini merupakan konsep di mana kita fokus untuk hidup saat itu. Bahasa gaulnya living in the moment. Tanpa berlebihan yang khawatir berlebihan akan masa depan, dan tanpa memikirkan yang sudah-sudah lewat. Mindfulness itu kita mengamati tanpa mengkritik. Ya, jadi let it flow. Konsep mindfulness ini membuat kita sadar bahwa hal itu bisa saja memang benar, tapi kamu tidak perlu membuat judge terhadap diri kamu sendiri. Gak boleh langsung menghakimi. Apakah masa depanku lebih baik jika lahir di keluarga seperti ini? Apakah aku akan lebih baik kalau misalnya kemarin aku tidak seperti ini? Karena itu udah terjadi. Kita harus mengambil hikmahnya saja. Kita harus fokus akan apa yang sekarang terjadi. Jangan fokus terhadap masa lalu, tapi fokus saat ini dan tata masa depan. Konsepnya memang sederhana. Walaupun sebenarnya prakteknya juga gak bakal segampang itu kan teman-teman. Lalu gimana cara untuk mindfulness itu?
Ada tips meditasi yang mungkin bisa teman-teman coba praktekin di rumah. Yang pertama, kita cari tempat yang tenang, kemudian duduk tegak, jangan kaku. Letakkan tangan di atas kedua kaki. Letakkan telapak tangan di menghadap kamu. Kemudian coba tutup mata. Tarik nafas yang dalam. Inhale, relax. Rasakan aliran udara yang masuk dan keluar dari dada. Fokus pada setiap hembusan nafas. Lakukan berulang. Inhale, exhale, perlahan. Rasakan terus. Apa aja sih manfaat dari cara mindfulness ini, konsep mindfulness ini? Konsep ini itu bisa meredakan stres, kemudian menenangkan pikiran, membuat kita bisa menerima diri, kemudian akan membuat kita lebih kreatif lagi, karena kita tidak fokus hanya pada masa lalu, tapi kita fokus pada saat ini. Hidup itu memang membingungkan, teman-teman. Di dalamnya pasti banyak ketidakpastian, kesempatan, dan penyesalan. Tapi kita harus merasakan berbagai pengalaman yang ada untuk menata masa depan. Hidup bukan cuma soal ngobrol dalam hati dengan diri sendiri. Kalau kamu gak mau hadir untuk dirimu sendiri, siapa yang lakuinnya? Orang lain. Enggak. Kita sangat berbakat untuk menyemangati orang lain, tapi tidak diri sendiri. Pelan-pelan kita harus rubah konsep itu, agar stres kita itu terkontrol, terjaga. Ingatlah teman-teman bahwa mungkin trauma di masa lalu teman-teman atau semua hal yang mengganggu pikiran hingga ada luka batin yang teman-teman rasakan. Hal itu memang gelap, tapi hal gelap itu sebenarnya bisa untuk menjadi bekal menuju ke ruang yang lebih bercahaya. Gak akan ada cahaya kalau misalnya gak ada kegelapan. Gak akan ada rasa kebahagiaan kalau misalnya kita belum melewati kesedihan atau kepedihan. Jadi teman-teman, fokus pada keadaan saat ini, tata masa depan dengan baik, jangan ngejudge jelek orang lain tanpa tahu keadaannya seperti apa. Be positif dan stay safe, stay healthy. Ingat bahwa kamu gak sendirian. Mungkin kamu merasa bahwa kamu bisa menghandle sendirian, walau pada akhirnya kamu bakal butuh orang lain untuk bersandar atau memberi dekapan. Kamu orang hebat. Kamu harus berterima kasih kepada dirimu. Kamu udah bisa melewati semua hal ini. Yakinlah semua akan baik-baik saja. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Sesuatu yang indah pasti akan datang. See you. Terima kasih telah mendengarkan.